Dalam komik Death of Doctor Strange isu 1, pada suatu hari Doctor Strange memberikan pengajaran di Strange Academy, yaitu sekolah sihir yang dia kelola. Di depan para murid, Strange menjelaskan tentang Sorcerer Supreme dimensi bumi. Posisi tersebut diperoleh Doctor Strange setelah melewati ujian dari Vishanti, yaitu 3 makhluk sihir hebat yang terdiri atas Ostur, Hogget, dan Agamotto. Sebagai Sorcerer Supreme, Strange mendapatkan akses pada sumber kekuatan yang tidak bisa digunakan para penyihir lain. Sorcerer Supreme merupakan bagian penting dalam pertahanan alami planet terhadap bahaya sihir. Sebagai Sorcerer Supreme, Strange bertugas menjaga keberadaan mantra utama yang memperkuat perbatasan antara dimensi bumi dengan berbagai dimensi lainnya. Berkat adanya pelindung ini, para makhluk dari dimensi lain tidak bisa sembarangan berpindah dalam jumlah amat banyak menuju dimensi bumi. Pelindung ini sebenarnya tidaklah sempurna. Misalnya pada event War of the Realms, Malekith mampu memimpin pasukan besar menyerbu bumi. Meskipun begitu, pelindung sihir ini tetap berperan penting menahan berbagai serbuan lainnya. Kepada para murid, Strange mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan selamanya menjadi Sorcerer Supreme. Bisa saja Vishanti mengadakan ujian lagi dan orang lain yang terpilih sebagai Sorcerer Supreme yang baru. Atau bisa saja kelak ada orang yang membunuh Doctor Strange. Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan menceritakan event Death of Doctor Strange yang terdiri atas 5 isu. Untuk melindungi bumi dari serangan dimensi lain, memang dibutuhkan pelindung sihir. Sedangkan untuk melindungi aktivitas internet, kalian bisa menggunakan Surfshark VPN. Dengan fitur double data encryption dan protokol VPN paling modern, kalian akan lebih aman dalam melakukan browsing. Jadi data-data kalian akan terlindungi. Ditambah lagi, Surfshark punya fitur clean web yang secara otomatis menghalangi lebih dari 1 juta malware, phishing, tracker, dan berbagai ancaman berbahaya lainnya. Dengan Surfshark, kalian juga bisa mengakses konten atau situs yang hanya tersedia di negara tertentu saja. Dan yang paling penting, kalian bisa membuka situs yang diblokir. Misalnya situs kesukaan para admin Marvel Universe Indonesia. Surfshark punya banyak keunggulan lainnya. Misalnya server yang sangat cepat, bisa digunakan di berbagai perangkat dan sistem operasi. Ada fitur Surfshark Alert yang akan memberitahu kalau password kalian bocor. Ada customer support 24 jam, dan masih banyak fitur lainnya. Seandainya dalam 30 hari kalian tidak merasa puas, ada jaminan uang kembali. Jadi, kalian harus segera mencoba Surfshark VPN. Buka surfshark.deals/MUI atau masukkan kode promo MUI. Kalian akan mendapat diskon 83% untuk berlangganan selama 2 tahun, ditambah 3 bulan langganan gratis. Seusai memberi pengajaran kepada para siswa Strange Academy, Doctor Strange berjalan pergi tapi dia dihampiri oleh Doyle Dormammu, yang merupakan anak Dormammu. Kalian ingin tahu tentang Strange Academy atau asal-usul Dormammu? Kami sudah pernah membuat videonya. Kini Doyle tampak panik. Dia mengaku bisa merasakan ada masalah yang berhubungan dengan tempat asalnya, yaitu Dark Dimension, tapi dia tidak tahu masalah apa itu. Ini membuatnya merasa ketakutan. Begitu mendengarnya, Doctor Strange teringat bahwa dia juga menemukan hal serupa, yaitu masalah antar dimensi. Sebelum memberikan pengajaran tadi, Strange mengurusi bahaya sihir, yaitu seorang pria bernama Plotnik yang tidak bisa mengendalikan energinya. Pria itu terhubung dengan dimensi Sinibus, jadi Strange memutus koneksi tersebut. Setelah tidak lagi terhubung dengan Sinibus, Plotnik menjadi tenang dan bisa dibawa oleh polisi. Akan tetapi, Plotnik sempat mengatakan sesuatu, yaitu Sinibus sedang mengalami kondisi sekarat. Kini, Strange berjanji kepada Doyle Dormammu akan menyelidiki masalah misterius tentang dimensi-dimensi ini. Strange sendiri harus segera pergi sebab dimintai bantuan oleh Magic untuk mengatasi bahaya lainnya. Rupanya beberapa iblis dari dimensi Limbo muncul di lapangan baseball Strange Academy. Mereka ingin memangsa para siswa di sana. Magic merupakan Sorcerer Supreme di Limbo, sekaligus salah satu guru di Strange Academy. Jadi dia memang harus turun tangan menghadapi mereka. Bersama Doctor Strange, Magic mengalahkan dan mengusir para iblis tersebut. Sebelum dikembalikan ke Limbo, para iblis mengucapkan kata-kata yang membingungkan, yaitu ada seorang anak yang bergerak melintasi dimensi-dimensi. Sang anak bergerak memakai jalan yang dibuat oleh para ibunya. Para iblis lalu mengaku bahwa sebenarnya mereka muncul di bumi agar diampuni oleh sang anak. Mereka hendak memangsa jiwa para siswa dan menyerahkannya kepada sang anak.
Strange dan Magic tidak mengerti maksud kata-kata tersebut dan memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Seusai menghentikan ancaman iblis dari Limbo, Strange terus beraksi menghadapi bermacam-macam bahaya sihir lainnya di beragam lokasi. Pada malam harinya, Strange akhirnya bisa bersantai di Sanctum Sanctorum. Akan tetapi istirahat ini diganggu oleh seseorang yang mengetuk pintu. Walaupun merasa lelah, Strange tetap memakai kostum sihirnya dan membuka pintu. Di luar dugaan Strange, tamu yang datang ternyata punya niat jahat. Dengan cepat, sang tamu melancarkan berbagai serangan terhadap Strange. Walaupun berusaha memberikan perlawanan, ujung-ujungnya Strange bisa dibelenggu. Ini membuat sang tamu leluasa melaksanakan perbuatan berikutnya. Dia menggunakan sebilah pisau untuk menusuk Strange. Dengan demikian, Dr. Strange akhirnya meninggal dunia. Akibat kematian Strange di berbagai tempat, keanehan bisa dirasakan oleh makhluk-makhluk tertentu, termasuk oleh Wong, Thor, Shaman, seekor hantu anjing bernama Bats, Magic, Zelma Stanton, dan Dr. Voodoo. Sedangkan peralatan Reed Richards menunjukkan adanya ancaman dari dimensi lain. Wong bersama Zelma, Dr. Voodoo, dan Bats bergegas berangkat menuju Sanctum Sanctorum. Mereka tentu sangat kaget dan bersedih menyaksikan jenazah Dr. Strange. Kedua tangan Strange juga sudah tidak ada. Di tengah suasana sedih ini muncul lagi orang lainnya yang juga merasakan kematian Strange, yaitu Baron Mordo beserta bawahannya, Caecilius. Kalian ingin tahu tentang Caecilius? Kami sudah pernah membuat videonya. Begitu melihat Mordo, Wong langsung menjadi marah. Dia menganggap Mordo merupakan pembunuh Strange, maka Wong hendak menyerangnya. Caecilius tentu bersiap melindungi bosnya. Sedangkan Wong ditahan oleh Zelma dan Dr. Voodoo yang mengingatkan bahwa masih belum diketahui apakah memang Mordo pelaku pembunuhan itu. Mordo sendiri menyangkal dirinya telah membunuh Strange. Walaupun begitu, Wong masih sangat marah, sehingga terjadi perdebatan antara dirinya dengan Caecilius. Saat itu kartu anggota Avengers milik Strange mendadak berbunyi dan diangkat oleh Zelma. Ternyata Kapten Amerika memberikan kabar buruk, yaitu ada banyak serbuan dari berbagai dimensi lain. Para penguasa dimensi atau disebut juga Warlord membawa wilayah kekuasaan dan rakyat mereka ke bumi. Dengan merasa ngeri, Zelma menyadari bahwa pelindung sihir Sorcerer Supreme telah runtuh akibat kematian Strange. Sekarang Agamon dari Purple Dimension memindahkan bagian besar dimensinya ke Gurun Gobi. Negara Cina yang merasa terancam ingin meluncurkan nuklir terhadap mereka. Di lautan di dekat Inggris, kota sihir bernama Kalumesh yang telah lama tenggelam dibangkitkan dari air oleh Dagot. Di hutan belantara di Peru, pasukan dari Sith Dimension dengan dipimpin oleh Tiboro telah mendirikan benteng. Di Antartika, Umar dari Dark Dimension memunculkan istananya. Di Sanctum Sanctorum, Zelma hanya bisa merasa bingung memikirkan situasi ini. Di dekatnya, Dr. Voodoo masih berusaha menenangkan Wong yang terus bertengkar dengan Caecilius. Di tengah keadaan seperti ini muncul cahaya terang. Dari cahaya tersebut ada seseorang yang berjalan keluar. Ternyata dia adalah Dr. Strange dengan penampilan yang berbeda. Dia mengatakan bahwa mereka semua harus bertindak cepat, sebab kemunculan dirinya berarti telah terjadi sesuatu yang buruk. Pertama-tama, dia ingin tahu sekarang tahun berapa. Kedatangan Strange yang berbeda ini jelas menarik perhatian dan memicu kebingungan. Berdasarkan aura sihir dan aroma badan, Dr. Voodoo, Zelma, dan Bats mengkonfirmasi bahwa sosok di hadapan mereka memang adalah Dr. Strange asli, sedangkan Caecilius berpikir ini pasti adalah tipuan. Strange menyadari bahwa orang-orang tidak mengerti tentang dirinya, maka dia pun memberikan penjelasan. Bertahun-tahun yang lalu, Strange memotong waktu selama 1 minggu dari kehidupannya. Dia lalu menyimpan potongan kehidupan itu di tempat yang sangat tersembunyi. Perbuatan tersebut dilakukan agar Strange bisa menyelesaikan segala urusannya yang belum tuntas seandainya dirinya mati. Karena Strange telah dibunuh, maka potongan kehidupan Strange ini akhirnya muncul. Kepada Strange masa lalu, Zelma menyerahkan kartu Avengers, sehingga Strange bisa diberitahu oleh Kapten Amerika tentang serbuan makhluk dari berbagai dimensi lain. Untuk mengatasi masalah ini, Strange menjelaskan bahwa mereka harus meminta bantuan Sorcerer Supreme. Alangkah terkejutnya Strange masa lalu ketika dia mengetahui bahwa Strange masa kini adalah Sorcerer Supreme. Strange masa lalu memang berasal dari waktu sebelum menjadi Sorcerer Supreme. Situasi ini membuat Strange masa lalu sempat merasa putus asa. Untungnya dia bisa kembali berfokus. Kapten Amerika memberikan informasi bahwa untuk saat ini, para makhluk dimensi lain tidak menyerang pemukiman manusia.
melainkan memilih berdiam di kawasan-kawasan yang tidak dihuni manusia. Fakta tersebut menurut Strange sangatlah aneh. Jadi Strange menduga pasti ada sesuatu tentang segala serbuan ini yang belum mereka ketahui. Mereka tentu harus menyelidiki sesuatu tersebut. Demi membahas permasalahan ini, Kapten Amerika mengaku ingin berdiskusi secara tatap muka. Maka dia bersama beberapa hero lainnya akan berangkat menuju Sanctum Sanctorum. Komunikasi mereka mendadak dihentikan oleh Strange, sebab dia mendengar ada yang memanggilnya melalui pikiran. Strange bergegas pergi keluar dan menangkap jatuhnya seorang wanita yang telah memanggilnya. Wanita itu ternyata adalah Clea, yang merupakan anak perempuan Umar sekaligus keponakan Dormammu. Strange masa lalu tahu tentang Clea tapi belum lama mengenalnya. Berbeda dari Strange masa kini yang pernah menikah dengan Clea. Dalam kondisi lelah, Clea sempat merasa senang bertemu Strange. Namun perasaan ini sirna dengan cepat begitu Clea menyadari sesuatu. Strange yang ini berbeda dari Strange yang selama ini dia kenal. Clea lalu mengabarkan bahwa para makhluk dimensi lain berpindah ke bumi bukan untuk melancarkan serbuan, melainkan karena mereka sedang melarikan diri dari The Three Mothers, yaitu 3 makhluk yang terdiri atas The Weird, The Crown, dan The Crawling. Mereka merupakan pemburu yang mencarikan makanan bagi seorang anak. Saat itu sosok yang dibicarakan Clea akhirnya tiba. Melalui portal, Three Mothers tiba di depan Sanctum Sanctorum. Orang-orang tentu langsung bersikap waspada. Dr. Strange memerintahkan Three Mothers pergi dan jangan mengganggu Clea. Sedangkan Baron Mordo beserta Caecilius memilih menghilang melalui portal lainnya. Mordo mengaku dia ingin menghabisi orang yang telah membunuh Strange, sebab pembunuhan terhadap Strange merupakan cita-cita Mordo. Kini cita-cita tersebut telah dirampas oleh sang pembunuh. Walaupun Mordo dan Caecilius pergi, keadaan menjadi lebih ramai dengan datangnya beberapa hero, yaitu Kapten Amerika, Thor, Iron Man, dan Kapten Marvel. Dengan demikian terjadilah bentrokan antara para hero melawan Three Mothers. Dalam konflik ini Three Mothers terbukti lebih unggul. Thor mengerahkan petir pada The Crown, namun Crown mampu menahan petir itu memakai pedangnya, lalu dengan mudah membuat Thor terlempar sampai dia takluk. Iron Man menembakkan repulsor serta meluncurkan beberapa rudal kecil pada The Crawling, tetapi serangannya sama sekali tidak berpengaruh. Sebaliknya, Crawling menembakkan energi yang membuat Iron Man terhempas. Berikutnya, Iron Man menjadi tidak berkutik di hadapan Crawling. Rupanya Crawling mengerahkan banyak sekali cacing yang mengeluarkan cairan asam dan menembus armor Iron Man. Akibatnya Tony Stark menjadi ketakutan dan tidak sanggup memberikan perlawanan lagi. Sementara itu, The Weird menciptakan perisai-perisai yang sukses menahan energi dari Carol Danvers dan Doctor Strange. Setelah itu, Weird dengan gampangnya mengalahkan Carol dan Kapten Amerika. Pertempuran terhenti ketika Weird bilang mereka harus memberi makan anak mereka. Karena itu Weird mengajak kedua rekannya berangkat. Sebenarnya Crown menolak pergi, sebab dia ingin terlebih dulu memenggal Thor. Namun Crawling membujuk Crown sehingga akhirnya Crown bersedia mematuhi kata-kata Weird. Three Mothers pun berjalan melewati portal. Sebelum pergi, Crown mengatakan kepada para hero bahwa nanti mereka akan kembali lagi. Sementara itu, Doctor Strange bersama rekan-rekannya hanya bisa tercengang melihat kepergian Three Mothers. Di sekitar mereka, Avengers tergeletak tak berdaya. Dalam komik Death of Doctor Strange Avengers, di rawa-rawa Everglade, ada beberapa makhluk sihir yang membawa sebuah bom. Mereka merupakan para bawahan dari berbagai warlord, termasuk bawahan Agamon dan Tiboro. Rupanya para warlord memang sedang bekerja sama. Para bawahan ini membawa bom menuju Nexus of All Realities, yaitu portal yang terhubung dengan beragam realita. Rencananya bom tersebut akan digunakan untuk meledakkan Nexus. Ini dilakukan agar tidak ada lagi perpindahan besar-besaran dari dimensi lain ke dimensi bumi. Mereka berbuat begitu bukan karena peduli pada bumi, melainkan karena tidak mau mengalami persaingan yang lebih sulit dalam memanfaatkan sumber daya bumi. Akan tetapi, sebelum bom itu sempat diaktifkan, tiba-tiba ada yang muncul dari Nexus, yaitu makhluk yang mirip Juggernaut. Makhluk ini menerjang para bawahan sehingga mereka terlempar. Di tempat tinggal Tony Stark, Tony sedang mandi sambil merasa trauma akibat perbuatan The Crawling terhadapnya. Dia cemas di dalam tubuhnya masih ada cacing dari Crawling. Sebenarnya peralatan Tony mengkonfirmasi bahwa di dalam badan Tony tidak terdeteksi zat biologis asing. Walaupun begitu, Tony tetap merasa ketakutan dan menyuruh peralatannya melakukan pemeriksaan berulang kali. Kekalahan dalam pertarungan melawan Three Mothers juga mempengaruhi Thor.
Kini dia hanya duduk terdiam dan merenungkan tentang dirinya yang dibuat takluk dengan mudah oleh The Crown. Keadaan Tony dan Thor dibicarakan oleh Kapten Amerika dan Kapten Marvel. Kepada Kapten Amerika, Carol Danvers mengaku khawatir nanti mereka harus menghadapi sesuatu yang lebih buruk dari Three Mothers. Di tengah pembicaraan ini, Carol dihubungi oleh Black Panther yang sedang bersama Namor dan Echo di Antartika. Di sana, mereka sedang mengawasi Istana Umar. Carol memberitahu T'Challa bahwa Avengers sedang memulihkan diri, sedangkan para penyihir sedang berusaha mengaktifkan lagi pembatas yang melindungi dimensi bumi. Kepada Carol, T'Challa melaporkan bahwa kemunculan Three Mothers telah meningkatkan kewaspadaan berbagai dimensi sihir yang berpindah ke bumi, termasuk Umar yang bersiap berperang. Walaupun begitu, para warlord ini tidak ingin melakukan penyerangan, melainkan justru mengharapkan perlindungan. T'Challa juga memberikan informasi bahwa para warlord mengirimkan beberapa perwakilan ke rawa-rawa Everglades. Demi memeriksa hal tersebut, Kapten Amerika, Thor, dan Carol akan berangkat ke Everglades. Sedangkan Tony tidak diajak, sebab dianggap masih butuh waktu untuk pulih. Akan tetapi, Tony ternyata berpikiran sebaliknya. Dia memakai armornya dan mengaku ingin ikut. Di tempat tujuan, para hero menemukan mayat-mayat para bawahan warlord di dekat Nexus of All Realities. Mereka menyimpulkan bahwa para bawahan tersebut terinjak sampai mati oleh sesuatu yang muncul keluar dari Nexus. Di sana mereka juga menemukan bom. Melalui teknologinya, Tony mengetahui bahwa bom tersebut merupakan hulu ledak nuklir yang hilang dari penyimpanan nuklir Uni Soviet pada tahun 1970-an. Sekarang bom tersebut akan meledak, jadi Tony akan mengurusinya. Sementara itu, Kapten Amerika, Carol Danvers, dan Thor pergi menuju kota Miami sebab sedang ada masalah di sana, yaitu beberapa makhluk mirip Juggernaut berbuat kerusakan. Saat ini diketahui bahwa Kane Marko, sang Juggernaut, sedang berada di kota New York. Jadi belum jelas para Juggernaut ini sebenarnya siapa. Yang jelas, mereka sedang mengobrak-abrik bangunan untuk mendirikan sebuah menara misterius. Carol menyebutkan bahwa menara itu memancarkan energi pikiran yang kuat. Sedangkan Kapten Amerika menekankan bahwa mereka harus bertindak dengan hati-hati, sebab mereka belum benar-benar tahu menara apa itu. Akan tetapi, Thor tidak memperdulikan kata-kata Kapten Amerika. Dia malah langsung saja menyerang para Juggernaut. Karena keadaan ini, Carol meminta bantuan Iron Man. Di rawa-rawa Everglades, Tony Stark mengaku tidak bisa membantu karena masih sibuk berupaya mematikan bom nuklir. Dalam proses ini, ada seekor kelabang yang merayap di armor Iron Man. Tony sontak menjadi panik dan ingin bergegas keluar. Dengan terburu-buru, dia memerintahkan armornya supaya membuka dan mengeluarkannya, sehingga Tony pun terjatuh di lumpur. Di Miami, Kapten Amerika, Carol Danvers, dan Thor masih melakukan baku hantam melawan para Juggernaut. Kapten Amerika menyebutkan bahwa para Juggernaut tidak melukai para warga, melainkan hanya mengambil besi-besi untuk membangun menara. Dalam pertarungan ini, Carol terbang untuk menubruk salah satu Juggernaut. Di luar dugaannya, dia justru menembus Juggernaut tersebut. Dengan demikian terungkaplah bahwa badan para Juggernaut sebenarnya kosong melompong. Fakta ini membuat Thor tidak perlu menahan kekuatannya. Maka dia langsung saja menghajar satu Juggernaut sampai hancur berkeping-keping. Di dekatnya, Carol melihat ada beberapa Juggernaut baru yang dibentuk dari mantra Crimson Band of Sitorak. Carol pun menyadari bahwa ada pihak yang menciptakan segala Juggernaut ini. Di rawa-rawa Everglades, Tony Stark telah memakai armor Iron Man lagi, sedangkan bom nuklir masih belum bisa dimatikan. Sekarang Tony hendak membawa bom itu melewati Nexus of All Realities. Menurut Tony, apabila bom itu harus meledak, maka lebih baik meledak di dimensi lain daripada harus menimbulkan bencana di bumi. Tony sendiri tidak tahu apa yang akan dia temukan di balik portal. Bahkan teknologinya tidak bisa melihat menembus portal tersebut. Saat ini Tony masih berkomunikasi dengan Carol yang meminta Tony jangan sembarangan meledakkan bom nuklir di Nexus. Akan tetapi, Tony tidak menghiraukan permintaan Carol. Sambil menjinjing bom nuklir, Tony mulai melangkah memasuki Nexus. Cerita Death of Doctor Strange mungkin akan kami lanjutkan tahun depan. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih kepada Surfshark yang telah mensponsori video ini. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.